sudah 30 minggu kan usia kehamilan ibu sekarang. Bagaimana kabar ibu hari ini? Ya ibu, sudah tepat 30 minggu, tapi saya sedikit khawatir nih Bu Bidan. Akhir-akhir ini sering nyeri di punggung bawahnya. Saya dengar kalau nyeri kayak gini tandanya bayinya besar. Jadi nanti persalinan saya bakal sulit ibu bidan. Karena itu saya juga jadi kurang bergerak aja. Takut ada yang salah dengan bayi saya Bu Bidan. Oh begitu, saya paham kekhawatiran Ibu Sarmila. Tenang saja ya, mari kita bahas satu persatu agar Ibu lebih jelas dan tidak perlu khawatir berlebihan. Nyeri punggung bawah pada trimester ketiga ini sebenarnya sangat umum terjadi loh, karena tubuh ibu sedang mengalami banyak perubahan untuk mempersiapkan kelahiran bayi. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, ukuran bayi atau ukuran rahim yang semakin membesar membuat pusat gravitasi tubuh ibu Sarmila bergeser ke depan, sehingga tulang belakang harus menekuk lebih jauh dan membuat otot punggung bekerja lebih keras. Kedua, hormon relaksin yang diproduksi tubuh membuat sendi-sendi di panggul dan tulang belakang menjadi lebih lentur. Meskipun baik untuk persalinan, tapi bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Tiga, berat badan yang bertambah secara alami juga menambah beban pada struktur tulang dan otot punggung ibu. Keempat, selain itu, rahim yang membesar bisa menekan saraf di daerah punggung bawah, sehingga muncul rasa nyeri. Oh begitu ya Bu Bidan. Jadi bukan karena bayi saya besar ya Bu Bidan? Bukan secara langsung loh Ibu Sarmila. Ukuran bayi kita bisa cek lewat USG. Tapi nyeri ini lebih karena perubahan fisik tubuh ibu yang alami selama hamil. Penting juga loh ibu tahu bedanya nyeri yang normal dengan yang perlu segera diperiksakan ya Ibu Sarmila. Kalau nyeri normal
terasa seperti pegal atau sakit kronis, bisa membaik kalau ibu beristirahat atau mengganti posisi duduk atau berbaring, tidak menyebar ke tempat lain dan tidak ada gejala lain menyertainya. Kalau ada tanda bahaya yang harus segera datang ke dokter atau bidan terdekat ya ibu. Nyeri sangat hebat dan tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Nyeri menyebar ke paha depan, bokong, atau bahkan ke perut. Disertai dengan perdarahan dari jalan lahir, keluar cairan bening yang banyak, atau kontraksi yang teratur dan semakin sering terjadi. Rasanya seperti tersusuk atau sangat tajam, disertai demam, mual muntah, atau kesulitan buang air kecil. Ada rasa lemah atau mati rasa di kaki Bu Sarmila. Baik Bu Bidan, saya akan sangat hati-hati kalau ada gejala seperti itu. Baik Ibu, ada beberapa cara tanpa menggunakan obat yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi nyeri tersebut loh Ibu Sarmila. Nah, yang pertama tuh perhatikan posisi tubuh. Saat duduk, gunakan bantal untuk menopang punggung ibu dan jangan membungkuk terlalu lama. Saat tidur, tidurlah miring ke sisi kiri dengan bantal di antara kedua kaki dan satu lagi di belakang punggung ibu untuk menopangnya. Pijatan lembut, minta bantuan suami atau keluarga untuk memijat bagian punggung bawah dengan gerakan yang lembut. Hindari tekanan terlalu keras di bagian tengah punggungnya, Bu. Kompres hangat, gunakan handuk yang dibasahi air hangat atau bantalan panas selama 15-20 menit di bagian yang nyeri. Bisa membantu melancarkan sirkulasi dan mengurangi tegangan otot ibu. Latihan ringan, coba gerakan peregangan seperti menghadap ke bawah secara perlahan atau ikuti kelas yoga hamil yang sesuai, bisa membuat otot lebih lentur.
Gunakan tali penyangga perut. Bisa membantu mendukung berat badan perut Ibu Sarmila sehingga mengurangi beban pada punggung bawah. Wah, banyak caranya ya Ibu Bidan. Saya akan coba lakukan satu persatu ya Ibu Bidan. Baik Ibu. Lalu mengenai aktivitas yang Ibu kurangi, Ibu Sarmila sebenarnya tetap aktif dengan intensitas yang sesuai, sangat baik untuk ibu dan bayi loh. Tapi saya takut kalau beraktivitas malah memperparah nyeri atau membahayakan bayi saya, Bu Bidan. Baik, tenang saja ya Ibu, asalkan tidak berlebihan dan sesuai dengan kondisi Ibu sekarang, tidak akan ada masalah kok Ibu. Aktivitas ringan seperti jalan santai selama 20-30 menit setiap hari. Berenang, karena air bisa mendukung tubuh dan mengurangi beban pada punggung ibu. Selama hamil, yang diajarkan oleh bidan atau instruktur yang berpengalaman, manfaatnya banyak banget loh Ibu Sarmila. Bisa meningkatkan kekuatan otot punggung dan panggul, sehingga mengurangi rasa nyeri, menjaga berat badan ideal agar persalinan lebih lancar, meningkatkan aliran darah sehingga bayi mendapatkan nutrisi yang cukup, dan juga membuat Ibu Sarmila lebih rileks sehingga tidur lebih nyenyak. Cukup pilih aktivitas yang Ibu suka aja ya Ibu Sarmila. Kalau merasa lelah atau nyeri muncul, segera beristirahat. Ingat Ibu, nyeri punggung bukan tanda bayi besar atau persalinan sulit. Kita akan terus memantau kondisi ibu dan bayi melalui pemeriksaan rutin. Jika jadi, Ibu tidak perlu khawatir dulu ya. Yang penting kita jaga kesehatan dan tetap aktif dengan cara yang benar. Terima kasih banyak Bu Bidan. Sekarang saya sudah merasa
jauh lebih tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan. Nanti saya akan coba tetap aktif dengan bijak dan tidak lagi takut sembarangan, Ibu Bidan. Baik Ibu Sarmila, semangat ya Ibu. Jika ada keluhan lain atau merasa tidak nyaman di tengah jalan, jangan sungkan untuk menghubungi saya atau datang ke puskesmas ya. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya Ibu Sarmila.